Ikut kok. Oh ya? Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan. Hai semua. Wah, apa ini? Iya, dapat piala lagi tadi dari sekolah. Apa nggak ini piala apa? Itu juara 1 lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh. Wah, kamu selalu membanggakan keluarga. Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Aku dapat juara. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Kan ku buat jalan ku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang sebaik itu hanya aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini di Kota Padang sore yang cerah di tanggal 16 Ramadan ya. Kita memulai sore hari ini atau
kalau dibilang sebenarnya ini penutup ya, penutup dari kelas Ramadan online kita, Rumah Konseling Miftahul Janniyah. Untuk sesi pada tanggal 7 April ini, kita disponsori atau kita disupport penuh oleh BIC Padang dan IPK Indonesia wilayah Sumatera Barat. Untuk teman-teman yang belum sempat mengikuti kelas Ramadan kita online yang sebelumnya, sekedar untuk mereview, kita mengadakan 3 kelas online Ramadan. Yang pertama itu kita bersama Bapak Coach Hari Dewanto, kita membahas mengenai mindfulness fasting gitu. Bagaimana kita menghadirkan diri sadar utuh, bagaimana kita menyadari bahwa kita sedang berpuasa. Ada teknik-tekniknya yang beliau ajarkan gitu. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen tahu apa sih mindful for fasting itu gitu, mindfulness for fasting itu, kita punya rekaman Zoom-nya. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan materinya, silakan mengisi link evaluasi. Link evaluasi ini insya Allah tidak expired, dalam artian boleh teman-teman isi, nanti kita akan kirimkan materinya. Fungsinya apa? Biar kita tahu siapa yang mengikuti dan kita bisa, teman ini sepertinya tertarik nih dengan tema ini. Jadi kita punya ada link juga begitu. Kemudian kelas yang kedua kita bersama Abah Asep Hairul Ghani. Beliau membahas tentang masa lalu, tentang forgiveness terapi, tentang psikologi pemaafan. Kemarin itu cukup menarik dan alhamdulillah cukup banyak juga pertanyaan yang sampai akhir cukup terjawab lah ya begitu. Nah, dan pada sore hari ini kita akan menutup apa sih masa lalu, masa yang kini, bagaimana dengan masa yang akan datang gitu. Teman-teman mungkin pernah, kita pastilah ya usia sekarang kita sudah pernah mengalami masa Ramadan yang sebelumnya gitu. Apakah masa Ramadan kita yang lalu sama nggak sama masa Ramadan yang sekarang gitu? Atau mau nggak kita mewujudkan pribadi baru agar sehat mental untuk menggapai Ramadan yang berkualitas gitu? Ini mumpung nih masih baru setengah Ramadan, masih bisa nggak kita up menjadi Ramadan yang lebih baru gitu? Nah, kita sudah di sore hari ini, kita sudah akan dibersamai, sudah hadir di sini narasumber kita, Ibu Rifda Wahyuni MSc psikolog. Beliau salah satu psikolog klinis di tempat kita di BIC Padang, dan beliau juga menjadi Ketua Prodi Psikologi Stikes Setza Saintika Padang. Beliau juga menjabat menjadi Koordinator Kemitraan IPK Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Dan nah ini nih tempat beliau sebelumnya itu masih ada sampai sekarang, owner di Klinik Kesehatan Mental Parmato Jiwa Kabupaten 50 Kota. Jadi untuk teman-teman yang di daerah Suliki ke sana ini sangat familiar nih dengan beliau gitu. Dan Ibu Rifda ini sebenarnya sudah sangat malang melintang ya di kancah nasional gitu. Cuman alhamdulillah ini COVID mengirimkan beliau pulang. Jadi beliau bisa bersama-sama kita di Sumatera Barat, membersamai kita terutama pada sore hari ini. Nah, untuk teman-teman yang ikut ini secara tidak langsung ya, yang ada di YouTube, lagi-lagi saya menyampaikan semua materi ini silahkan di-share, silahkan ditonton, dan jika memang tertarik dengan materinya, silahkan nanti diisi link evaluasinya gitu. Jadi materinya nanti kita akan sampaikan, kita akan berikan, terutama nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi gitu. Dan satu lagi nanti di akhir kita akan sampaikan apa sih Rumah Konseling Miftahul Janniyah gitu, apa sih itu BIC, dan apa itu IPK Indonesia gitu. Nanti kita akan sampaikan, tapi itu kita simpan dulu di akhir supaya tidak panjang kita bermukadimah. Kita sapa dulu narasumber kita. Ini talk show, jadi mungkin kita akan banyak berdiskusi ya, Bu Ayu ya, panggilannya Bu Ayu nih sehari-hari kita manggilnya. Silahkan Bu Ayu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas ya, Kak Nia ya? Jelas, tapi kalau bisa dikeraskan akan jauh lebih. Oh, alah, dikeraskan lagi. Itu oke. Udah ya? Oke, baik. Di sore hari ini, kebetulan saya berkesempatan untuk menyampaikan
sebuah materi, bukan materi ya, tapi mungkin ini bisa menjadi sebagai pengingat untuk kita semua, karena memang fokusnya di sore hari ini kita lebih banyak, mungkin akan lebih banyak untuk berdiskusi nantinya gitu ya. Apalagi dengan materi-materi yang sebelumnya, materi yang sudah luar biasa sekali tentang ada tentang mindful fasting ya kemarin ya, mindful eating ya. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan psikologi pemaafan gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan materi The New Ramadan. Baik. Saya langsung aja kali ya, Kak Nia ya. Oke, saya izin share screen. Baik. Nah, pada sore hari ini, udah kelihatan ya? Terlihat jelas. Oke, baik. Nah, sore hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang The New Ramadan. Jadi, tema yang akan diangkat adalah tentang meningkatkan kualitas diri, bertumbuh bersama menuju kemenangan. Wah, judulnya aja nih kayaknya udah gimana gitu, ya. Nah, untuk di awal, saya ingin mengutip salah satu inspirasi gitu ya. Ini bisa dibilang beliau ini adalah bapak psikologinya yang ada di psikologi ya. Kalau bukan karena beliau nih psikologi nggak akan pernah ada gitu ya. Jadi beliau itu pernah mengatakan bahwa kehidupan itu ibaratkan ada banyak pintu gitu ya. Jadi sebetulnya ketika satu pintu tertutup, maka pintu lainnya akan terbuka. Tetapi kita seringkali ya bukan manusia itu seringkali melihat dan meratapi pintu yang tertutup dan lupa memperhatikan pintu yang telah terbuka gitu. Jadi memang yang disampaikan oleh Bapak Sigmund Freud ini memang sangat berkaitan sekali dengan kehidupan gitu ya. Jadi sebetulnya kehidupan dengan adanya banyak masalah itu sebetulnya adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Kenapa? Karena memang hidup itu diset untuk menghadapi masalah gitu ya. Manusia itu ada tujuannya adalah untuk berjuang, bukan untuk berleha-leha. Jadi ketika misalnya hidup itu penuh dengan masalah, sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Toh sebetulnya ada banyak pintu sebetulnya gitu ya yang bisa untuk didatangin. Cuman kecenderungan manusia itu dasarnya memang suka ngotot gitu ya, suka keras kepala ketika satu pintu itu tertutup, lupa gitu loh sebetulnya ada pintu-pintu lain yang sedang terbuka pada saat itu gitu. Cuman dia tetap meratapi satu pintu tersebut gitu ya, meminta pintu itu untuk terus dibuka gitu, padahal ada loh pintu-pintu yang lain. Nah, di saat yang seperti itulah, di kondisi yang seperti itulah yang pada akhirnya memicu munculnya masalah gitu. Nah, setidaknya ya pembahasan kita sore ini mungkin sudah ketahuan ini tentang apa ya. Jadi sebetulnya kita juga akan membahas tentang psikologinya dari masalah itu sendiri. Jadi akan lebih mendalam tentang bagaimana sih masalah itu sendiri gitu. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang masalah itu banyak sekali dihubungkan dengan yang namanya pengalaman stres. Kenapa? Karena masalah itu akan memicu munculnya ketidaknyamanan psikologis pada seseorang. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan itu adalah karena adanya ketidaksesuaian. Antara apa? Antara tuntutan situasi dan juga sumber daya individu dalam menghadapinya. Artinya, singkatnya itu seperti masalah itu akan muncul ketika harapan itu bertentangan dengan kenyataan atau dengan realita, maka akan muncullah masalah gitu. Kita nggak berbicara masalah itu besar atau kecil ya, tapi kita berbicara masalah secara umum gitu. Nah, begitu juga ketika misalnya situasi menuntut ya, ada tuntutan tertentu dari situasi tersebut, tetapi kita menyadari bahwa diri kita tidak memiliki sumber daya yang pas gitu ya untuk bisa memenuhi tuntutan tersebut, maka ya akan berubah menjadi masalah. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti konflik ya antara keinginan dan nilai-nilai. Biasanya hal-hal yang seperti ini lebih bersifat prinsipal gitu. Kemudian juga kesulitan dalam mengatasi perubahan hidup. Nah, di sepanjang kehidupan ya ada banyak fase yang kita lewati.
gitu. Dan kita juga nggak bisa menghindari akan ada banyak situasi-situasi krisis gitu ya. Perubahan-perubahan tertentu yang menuntut kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan cepat pada lingkungan, itu merupakan situasi krisis di mana seseorang dituntut untuk bisa beradaptasi dengan secepatnya sehingga ia bisa membentuk rasa nyaman ketika berada di lingkungan tersebut gitu. Hal itu pun juga membuat terjadinya masalah ketika ia mengalami kesulitan. Kemudian juga ada seperti gangguan dalam hubungan interpersonal. Biasanya ini berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan atau lingkungan sosial gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui bahwa kita atau Anda itu sedang bermasalah? Sebetulnya ada beberapa hal gitu ya yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan. Cara untuk mengetahui bahwa kita sedang bermasalah. Nah, ya, ini ada kira-kira ada 10 tanda ya yang bisa menandakan bahwa seseorang itu sedang berada dalam masalah. Nah, tanda ini mulai dari tanda yang paling ringan sampai ke tanda yang paling berat gitu ya. Nah, yang pertama itu pasti ditandai dengan adanya perasaan tidak nyaman. Ya, ketika kita sedang bermasalah, tentu yang muncul pertama kali adalah munculnya perasaan tidak nyaman. Lalu tidak bahagia gitu ya. Dan kalau misalnya terjadi secara berkelanjutan terus-menerus gitu ya, nah ini akan menetap rasa tidak nyamannya. Nah, kemudian akan berkembang menjadi mengalami permasalahan pada saat tidur atau mengalami gangguan tidur, entah itu susah tidur ataupun nanti menjadi kayak kebanyakan tidur gitu ya. Nah, itu juga mengindikasikan bahwa seseorang sedang berada dalam situasi yang bermasalah. Kemudian selanjutnya akan berkembang menjadi terjadinya perubahan dalam kebiasaan makan atau nafsu makan. Sama seperti pola tidur tadi, entah itu makannya menjadi sedikit berkurang atau menjadi berlebihan gitu. Nah, selanjutnya juga akan berkembang lagi menjadi kehilangan minat pada kegiatan yang biasanya dianggap menyenangkan. Gitu. Jadi kayak merasa nggak ada sesuatu apapun yang yang menarik untuk dilakukan gitu ya. Yang biasanya kayak nonton itu kayak seru gitu ya, bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk bisa meningkatkan suasana perasaan gitu. Tapi ketika sedang bermasalah itu sudah terasa tidak menyenangkan lagi gitu ya. Atau misalnya mengobrol dengan orang lain itu terasanya tuh agak lebih menyenangkan gitu ya, enak aja bisa diajakin ngobrol sama orang lain. Nah, tapi ketika sedang berada dalam situasi bermasalah, kadang bawaannya itu jadi nggak pengen ngobrol sama siapapun gitu ya. Kayak diem, lebih senang untuk diem gitu. Nah, kemudian jika hal ini tetap menetap, itu akan berkembang menjadi kesulitan untuk berkonsentrasi atau fokus gitu ya. Dia akan menjadi kehilangan konsentrasinya gitu. Nggak mampu untuk mempertahankan fokusnya. Nah, selanjutnya juga akan berkembang menjadi mudah tersinggung ataupun gampang marah. Jadi agak lebih sensitif dari biasanya. Kenapa? Karena perasaan tidak nyaman tadi sudah berlangsung secara terus-menerus gitu. Sehingga memang jatuhnya nanti akan lebih sensitif gitu ya. Padahal mungkin ya ada orang lain yang ketawa gitu di dekatnya dia. Padahal bukan dia loh yang diketawain gitu. Tapi karena memang bawaannya lagi sensitif, bawaannya itu langsung curiga gitu ya. Ih, jangan-jangan aku deh yang diketawain gitu. Padahal bukan gitu loh ya. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa seseorang sedang berada dalam situasi yang memang bermasalah. Nah, selanjutnya ya, jika ini tetap bertahan, maka akan berkembang menjadi mudah merasa cemas atau khawatir dan bisa berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini sudah mulai cukup mengkhawatirkan ya kalau misalnya sudah masuk ke tahap yang seperti ini gitu ya, merasa cemas dan juga merasa khawatir gitu ya, apalagi dialami secara terus-menerus dan sifatnya agak berkelanjutan. Nah, kemudian ini juga bisa merubah pola hubungan sosial, maksudnya bagaimana dia berteman dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Bisa jadi karena ia merasa sedang bermasalah, ia merasa tidak ada yang mampu untuk membantu dia pada saat itu, ia akan memilih untuk menarik diri dari lingkungannya. Dan pada akhirnya ini juga akan berdampak pada aktivitas inti, ya misalnya terkait dengan pekerjaan atau mungkin terkait dengan pendidikan gitu ya. Jadi bisa kayak mengurangi atau menurunkan performa dalam pekerjaan atau produktivitas harian. Jadi pekerjaannya pun jadi banyak yang tidak selesai dengan baik
Terus juga dia tidak mampu konsisten dalam menjalankan sesuatu gitu ya. Yang biasanya dia tuh selalu semangat dalam melakukan sesuatu, tetapi ketika dia sedang bermasalah dan itu dialaminya dalam jangka yang panjang, bisa jadi dia tidak mampu untuk melakukan banyak hal gitu ya, termasuk terkait dengan pekerjaan. Nah, selanjutnya, jika hal ini masih terjadi, ini bisa berkembang menjadi munculnya gejala-gejala fisik tertentu. Ya, sebagaimana yang kita tahu ya, ada beberapa penyakit memang itu disebabkan karena adanya kondisi-kondisi psikis yang mempengaruhi gitu ya. Misalnya seperti stres yang berkepanjangan. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa ketika kita bermasalah itu sebetulnya lebih banyak terkait dengan situasi-situasi yang menekan seseorang dan membuat dia merasa stres gitu ya, merasa mengalami semacam stres gitu. Nah, gejala-gejala fisik yang bisa dimunculkan itu bisa saja seperti sakit kepala, sakit perut gitu ya, dan bahkan bisa penurunan daya tahan tubuh atau imunitasnya. Gitu. Karena tadi ya ada banyak fungsi dari tubuhnya pun juga sudah sudah menurun ya sebelumnya, kayak pola makan dan pola tidurnya pun juga sudah bermasalah. Ya tentu pada akhirnya pun juga akan berpengaruh pada fisiknya. Jadi sekuat apapun seseorang, ya ketika dia sedang menghadapi masalah dan ia merasa bahwa permasalahan tersebut susah untuk ia selesaikan, susah untuk ia hadapi, maka hal itu bisa saja berdampak pada penurunan daya tahan tubuh gitu ya. Jika ia pun juga tidak mampu untuk menyeimbangkan diri dengan baik gitu ya. Jadi dibiarkan aja nih stres tersebut berlangsung secara berkelanjutan gitu ya. Ya otomatis fisiknya pun juga akan ikutan melemah. Tanda-tanda yang terjadi secara terus-menerus dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama itu bisa saja mengindikasikan bahwa memang seseorang itu sedang menghadapi masalah. Nah, penting untuk tidak mengabaikan tanda-tanda tersebut dan mencari bantuan jika memang diperlukan, seperti berkonsultasi dengan ahli psikologi ataupun konselor. Gitu ya. Jadi ke-10 tanda-tanda ini memang perlu untuk betul-betul diperhatikan gitu ya, karena ini akan saling berkaitan dan dia akan saling berkembang gitu. Mulai dari seperti yang tadi saya sampaikan, tanda-tanda yang pertama itu mungkin tanda-tanda yang sifatnya masih ringan gitu, tapi jika itu dibiarkan maka ia akan berkembang dan sampai pada akhirnya akan mempengaruhi fisik seseorang gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih psikologi menghadapi masalah tersebut gitu ya. Bagaimana caranya biar kita tuh bisa menghadapi masalah secara efektif. Meskipun kita sama-sama tahu ya bahwa tidak semua masalah perlu ada solusi pasti saat ini juga gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa mengenali dulu nih masalah yang seperti apa yang sedang kita hadapi gitu. Jadi apa yang perlu untuk dilakukan? Nah, ada 4 cara yang perlu untuk dilakukan. 4 cara utama yang perlu untuk dilakukan ya. Yang pertama itu adalah dengan mengidentifikasi dulu masalah itu seperti apa. Gitu ya. Dicari tahu dulu dengan spesifik gitu ya. Permasalahan yang dihadapi ini permasalahan yang seperti apa, jenisnya itu seperti apa ya, dipahami dulu lah gitu ya. Permasalahan itu gitu. Sehingga nanti bisa mendefinisikan masalah itu dengan tepat gitu. Nah, yang kedua, langkahnya baru dilakukan evaluasi terhadap situasinya. Ya, apa yang menjadi objek masalah? Terus kira-kira hal apa sih yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Nah, kemudian bisa juga nih dikira-kirain gimana sih caranya biar permasalahan ini bisa teratasi? Apa sih kemungkinan-kemungkinan solusi yang bisa dihadirkan? Itu berada di tahap evaluasi situasi. Nah, setelah evaluasi situasi, nanti bisa lanjut ke penentuan solusi yang mungkin. Nah, kira-kira di sini apa aja sih solusi yang mungkin untuk bisa dihadirkan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut. Nah, penting untuk diingat bahwa ketika kita berada dalam tahap yang ketiga, penentuan solusi yang mungkin ini, itu artinya kita juga berbicara tentang bagaimana sih konsekuensi dari solusi yang akan kita gunakan gitu ya. Karena apapun bentuk solusi, apapun bentuk keputusan, dan apapun bentuk pilihan, pasti memiliki konsekuensi-konsekuensinya masing-masing. Entah itu konsekuensi positif, entah itu konsekuensi negatif. Tuh. Jadi, pilihlah konsekuensi negatif yang lebih minim resikonya. Gitu. Itu yang berada di tahap yang ketiga. Terus tahap yang keempat baru mulai merencanakan untuk mengambil tindakan. Karena inilah yang terpenting ya.
Percuma aja kalau misalnya kita menghadapi masalah, kita punya masalah, kita udah paham banget dengan masalahnya gitu, tapi nggak ada tindakan sama sekali yang dilakukan gitu ya. Jadi percuma sebetulnya. Yang dibutuhkan itu sebetulnya adalah bagaimana caranya kita bisa bertindak dalam menghadapi masalah tersebut. Itu yang dibutuhkan gitu. Kita menunjukkan ke diri sendiri bahwa kita nggak mendiamkan masalah loh ya. Gitu. Kita nggak mendiamkan, tapi kita membawa diri kita untuk berproses gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, meskipun sebetulnya permasalahan itu tidak harus langsung ada solusinya pada saat itu juga, tetapi yang perlu kita tunjukkan ke diri kita sendiri adalah kita berusaha untuk masuk ke dalam proses dalam menghadapi masalah tersebut. Itu ada upaya yang kita tunjukkan ke diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Bu Ayu, suaranya Ya. boleh diinikan lagi, agak diperbesar Bu Ayu. Ada yang Oh bilang ya. suaranya terlalu kecil. Oh iya, terlalu kecil ya. Ini gimana? Iya, Masih? sudah lebih besar. Oh, sudah lebih besar. Oh, alah. Oh Oh iya, iya, terima kasih, terima kasih. Saya nggak ngeh. Ya, ya, ya. Baik. Selanjutnya adalah bentuk strategi. Oh iya, nanti kalau misalnya suaranya kecil lagi, dikasih tahu lagi ya, Kak Nia ya. siap Bu Ayu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, tadi sudah ada 4 cara yang bisa dilakukan gitu ya, ketika kita menghadapi masalah. Bagaimana sih caranya biar kita tuh bisa membedah masalah yang kita hadapi gitu. Nggak cuma mendiamkan permasalahan itu gitu, atau sengaja memendam permasalahan itu gitu. Nah, sebetulnya ada lagi nih strategi lain yang bisa dilakukan ketika kita sedang menghadapi masalah. Apa strateginya? Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, kita butuh brainstorming gitu ya. Kita butuh berbicara dengan orang lain yang kita percaya gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu kita lebih mengenali lagi permasalahan yang kita hadapi gitu. Kadang kalau misalnya hanya kita aja gitu ya, tidak semua hal bisa kita lihat dengan baik gitu. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, mungkin nanti akan ada insight-insight baru yang akan dimunculkan gitu ya. Ketika kita mencoba untuk membicarakannya dengan orang lain gitu. Tujuannya itu ya bukan untuk mendapatkan solusi ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, ini perlu untuk digarisbawahi. Kebanyakan orang ketika dia memilih untuk bercerita kepada orang lain, yang menjadi tujuannya adalah ingin mendapatkan solusi segera. Enggak. Tujuannya enggak seperti itu. Tujuannya kita berbicara dengan orang lain, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sudut pandang baru terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Sehingga kita bisa memiliki insight baru gitu. Seperti apa sih permasalahan ini gitu. Dan kemungkinan seperti apa sih strategi yang lebih baik untuk mengatasinya gitu. Gitu ya. Jadi kenapa kok banyak orang yang kecewa ketika dia mencoba untuk berbicara dengan orang lain terus kemudian respon orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu. Kenapa kok bisa kecewa? Jawabannya ya karena tujuan ia berbicara adalah untuk mendapatkan solusi dari orang tersebut. Nah, ini perlu untuk digarisbawahi dan perlu untuk diingat ya bahwa permasalahan yang kita hadapi sebetulnya bukan berarti kita tidak tahu gitu loh dengan solusinya seperti apa sih sebetulnya gitu. Enggak, bukan berarti kita nggak tahu solusinya gitu. Justru sebetulnya kita tahu solusinya seperti apa, tapi di satu sisi kita butuh dukungan dari orang lain. Gitu. Kita butuh orang lain membenarkan, benar nggak sih kalau misalnya aku ngelakuin langkah ini benar nggak menurut kamu? Nah, sebetulnya itu yang dibutuhkan gitu loh. Jadi bukan berarti dia nggak tahu solusinya, dia tahu solusinya, tapi nggak pede untuk ngejalanin. Kebanyakan seperti itu. Gitu. Itu ya. Terus yang kedua, nah cobalah untuk melakukan latihan relaksasi. Ya, contohnya yang paling gampang adalah dengan mengatur pernafasan misalnya. Betul-betul mencoba untuk bisa memperhatikan seperti apa sih gerakan bernafasnya gitu ya. Untuk latihan-latihan relaksasi ini gitu. Itu yang paling mudah dengan mengatur pernafasan dan meningkatkan kesadaran pada hal-hal yang ada di sekitar kita dengan menggunakan indera-indera gitu ya yang ada seperti melihat benda-benda yang ada di sekitar, betul-betul menyadari seperti apa sih benda-benda yang ada di sekitar kita gitu ya. Ataupun misalnya dengan mencium bau-bau yang ada di sekitar kita, mendengar suara apa aja sih yang kita dengar pada saat itu gitu. Itu akan membantu meningkatkan fokus dan juga akan membantu memancing pikiran kita untuk bisa lebih positif gitu.
ya. Ataupun misalnya kalau mau yang lebih keren lagi bisa juga mengikuti misalnya kelas-kelas yoga gitu ya, atau mungkin mengikuti cara-cara untuk bisa bermeditasi gitu ya. Itu bisa untuk dilakukan untuk melakukan latihan relaksasi. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan cara mengubah pola pikir negatif gitu. Kebanyakan dari kita ketika kita sedang bermasalah ya, yang kepikiran itu adalah hal-hal yang belum terjadi dan semua itu berkaitan dengan resiko-resiko buruk gitu, resiko-resiko negatif. Nah, sekarang itu semua di stop ya. Kita sama-sama tahu ketika kita bermasalah ya, ketika sedang menghadapi masalah, maka akan mudah sekali pikiran memancing munculnya pikiran-pikiran yang negatif gitu. Akan mudah sekali. Kita sama-sama tahu bahwa hal itu tidak baik. Jadi, karena sudah tahu, oke, kita stop. Lalu gimana caranya? Fokus pada hal-hal yang dapat dikontrol ya. Karena tidak semua hal itu bisa kita kendalikan ya. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Semua hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri itu adalah hal yang bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Yang hal-hal yang berada di luar diri kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol sama sekali. Gitu. Jadi Suaranya kecil lagi Bu Ayu, kata. kecil lagi. Mulai lagi kecil ya. Ini gimana? Udah? Coba lagi Bu Ayu. Halo? Ya? Halo? Oke. Oke, udah ya? Oke. Baik, selanjutnya yaitu mencari bantuan profesional. Nah, ketika sudah mencoba ketiga cara ini dan ternyata ketiga cara ini dirasa masih kurang efektif untuk dilakukan, ya, maka sebaiknya mulailah untuk mencari bantuan profesional. Nah, menghadapi masalah secara psikologis memang dapat mengembangkan keterampilan untuk mengatasi tantangan dan juga memperbaiki kesehatan mental. Itu. Tapi penting untuk diingat bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah dan tidak ada Bu Ayu, salahnya. Bu Ayu Ya, sebentar, ya, masih kecil. bentar. Saya Mari ada yang bisa dilakukan dengan ininya. Karena Oke. tadi udah sempat cukup besar tadi. Saya ganti headset berarti ya. Bentar ya. Boleh. Ini materinya sedikit, tapi ini semua ya cukup mengerangkum semua strategi-strateginya. Ditunggu sebentar ya buat teman-teman. Kalau saya di sini cukup jelas karena menggunakan speaker ya. Mungkin buat teman-teman yang menggunakan handphone agak masih kurang jelas. Oke, halo, dengeran? Halo. Saya sih cukup jelas Bu Ayu. Oke, gimana yang lainnya kedengeran? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, nanti ditanyakan aja lagi ya. Kalau tadi ada yang ke-skip. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Ketika misalnya ketiga cara yang ini sudah dilakukan, tapi ternyata masih dirasa kurang efektif, mungkin itu adalah saatnya Anda untuk mencoba mencari bantuan profesional. Gitu. Memang ketika kita menghadapi masalah, gitu ya, secara psikologis ada banyak sih keterampilan yang bisa untuk dikembangkan, terutama keterampilan untuk mengatasi tantangan, gitu, dan juga memperbaiki kesehatan mentalnya sendiri. Jadi sebetulnya ketika berhadapan dengan masalah yang dilatih itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengenali diri dan memahami diri dengan jauh lebih baik lagi, gitu. Tapi ya ada catatannya, ada yang betul-betul bisa mengenali permasalahannya dengan baik, itu artinya bahwa ia tuh betul-betul mampu untuk mengenali dan memahami dirinya dengan baik gitu ya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya gitu. Tapi ternyata juga ada yang tidak mampu gitu ya, tidak mampu untuk mengenali dirinya dengan baik sehingga ketika berhadapan dengan masalah justru jatuhnya malah mandek gitu. Nah, penting untuk diingat bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah dan tidak ada salahnya meminta bantuan jika memang itu dibutuhkan atau diperlukan. Gitu. Jadi nggak bisa nih kita membanding-bandingkan permasalahan yang kita hadapi dengan permasalahan orang lain gitu. Atau misalnya kalau misalnya nih ada orang lain yang lagi bercerita tentang masalah yang ia sedang hadapi, terus direspon, "Alah itu mah cuma masalah biasa, kalau saya mah begini. Mungkin tujuannya baik ya, tujuannya di satu sisi mungkin untuk menyemangati gitu loh.
tujuannya seperti itu mungkin gitu ya, bisa memberikan dukungan, tetapi tidak semua orang bisa merasakan tujuan yang seperti itu gitu. Nah, ingat bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah. Gitu. Jadi nggak bisa disamain nih. Kalau mungkin ia ketika menghadapi masalah yang sama, dia mungkin bisa merasa lebih kuat gitu. Tapi ketika orang lain, orang si B misalnya menghadapi masalah yang sama, itu belum tentu dia bisa menjadi sekuat yang dihadapi oleh si A gitu. Nah, kemudian bagaimana sih cara melatih keterampilan dalam menghadapi masalah? Ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, latihan untuk mengelola emosi. Nah, bagaimana sih caranya melatih diri untuk mengelola emosi? Nah, kenali dulu setiap emosi yang hadir itu seperti apa. Gitu. Tahu nggak emosi yang hadir itu emosi yang bagaimana gitu ya. Nah, kemudian pahami apa sih yang menjadi pemicu emosi itu hadir gitu. Nah, baru temukan cara yang sehat untuk mengatasi emosi tersebut gitu ya. Ketika kita sudah tahu apa yang menjadi sumbernya, biasanya kita akan mampu untuk memberikan ruang ke diri sendiri merasakan emosi yang hadir gitu. Nah, ketika memberikan ruang itu ya artinya juga pada saat itu kita juga sudah berusaha untuk menyalurkan emosi itu dengan cara yang sehat. Misalnya ketika merasa sedih, ketika merasa kecewa, gimana sih cara penyaluran yang sehatnya? Cara penyaluran yang sehatnya tentu dengan menangis gitu ya. Tapi balik lagi, stigma orang terhadap menangis itu tidak semuanya baik gitu. Banyak orang yang menganggap bahwa menangis itu adalah salah satu bentuk dari ketidakberdayaan, bentuk dari kelemahan diri. Padahal sebetulnya enggak loh. Menangis itu justru membentuk kekuatan diri. Ya, menangis itu membentuk kekuatan diri gitu. Ya, tapi akan berbeda ceritanya jika menangisnya itu enggak ada batasan. Maksudnya itu bisa sampai 5 jam gitu loh menangisi hal yang sama. Itu bukan menangis cara yang sehat ya, tapi itu adalah menangis dalam hal meratapi gitu ya, yang akhirnya membuat ia tenggelam dengan masalah gitu. Nah, contohnya di sini adalah jika Anda merasa cemas atau stres, cobalah melakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga, misal seperti itu. Nah, yang kedua yang bisa dilatih adalah keterampilan dalam berpikir positif gitu. Nah, coba belajar untuk menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif. Lalu fokus pada solusi, bukan hanya pada masalah. Gitu ya. Memang tidak mudah ya untuk melakukan ini. Nggak ada yang bilang kalau ini mudah gitu ya. Makanya saya tadi menggunakan bahasa belajar. Gitu. Coba belajar untuk menggantikan pikiran ini, pikiran negatif ke pikiran positif gitu ya. Dengan kita mencoba belajar ya secara perlahan, mungkin awalnya hasilnya masih jauh dari yang diharapkan gitu ya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita sudah menunjukkan ke diri kita bahwa kita sedang berupaya. Kita sedang berprogres gitu ya, mengubah sesuatu yang tidak seharusnya ada di diri kita gitu. Atau seharusnya itu bisa lebih disehatkan lagi gitu. Sehingga membuat kita lebih mudah untuk berpikir lebih positif gitu ya pada hal-hal yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya yang perlu untuk dilatih adalah keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, coba belajar untuk mendengarkan orang lain, memahami sudut pandang mereka, dan berbicara dengan jelas dan terbuka. Ya, keterampilan dalam berkomunikasi ini tidak semua orang memilikinya. Ya, meskipun kelihatannya itu dia itu mampu untuk berkomunikasi, tapi belum tentu ketika itu berkaitan dengan dirinya sendiri, gitu ya. Mungkin dengan berkaitan dengan orang lain, mungkin ia mampu gitu ya untuk berkomunikasi dengan baik. Tapi ketika berkaitan dengan dirinya sendiri, mungkin dia juga mengalami kebingungan. Makanya keterampilan komunikasi ini memang perlu untuk terus dilatih gitu. Caranya dengan apa? Ya caranya seperti ini. Cobalah belajar untuk mendengarkan orang lain, betul-betul hadir ya pada saat orang lain itu memang membutuhkan dengarkan dengan baik gitu ya, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar duduk dan ya cuman mendengarkan kayak gitu aja gitu, tapi betul-betul mendengarkan dengan baik gitu ya, terus pahami sudut pandang mereka dan berbicara dengan jelas dan terbuka. Nah, oke, selanjutnya apalagi yang perlu untuk dilatih? Keterampilan dalam manajemen waktu. Latihlah untuk membuat daftar tugas dan juga mengatur prioritas, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang penting dan mampu menghindari kelelahan dan juga kecemasan. Kadang segala sesuatu itu terlihat rumit ya, karena kita hanya memikirkannya aja gitu loh, jadi nggak mau menguraikannya dengan baik gitu. Jadi makanya ketika hanya dipikirkan saja,
yang kepikiran itu hanyalah sesuatu yang rumit-rumitnya aja gitu loh. Padahal ketika diuraikan mungkin nggak serumit itu gitu. Nah, makanya keterampilan dalam manajemen waktu ini juga perlu untuk dilatih agar ketika menghadapi masalah bisa jauh lebih baik gitu. Dan yang selanjutnya yang perlu untuk dilatih adalah keterampilan dalam pemecahan masalah. Caranya seperti apa? Latih untuk mengidentifikasi masalah dengan jelas, bukan melatih diri untuk memendam masalah ya, tapi latih untuk mengidentifikasi masalah dengan jelas. Kemudian, evaluasi situasinya secara keseluruhan, baru menentukan solusi yang mungkin, dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, ini sama caranya seperti yang tadi di awal, cara untuk menghadapi masalah yang efektif gitu ya. Ya, ini yang harus dilatih dan harus dan ini yang perlu untuk betul-betul dipelajari gitu ya. Ketika ada masalah, cobalah untuk lebih kritis melihat permasalahan tersebut gitu. Coba untuk dipahami dengan baik. Nah, semakin mampu untuk melatih diri dalam hal ini, maka akan semakin membuat seseorang dekat dengan dirinya sendiri. Gitu. Akan semakin ia bisa paham dengan apa sih yang menjadi kebutuhan dirinya. Gitu. Nah, dalam melatih keterampilan ini penting untuk mengambil waktu untuk diri sendiri, merawat kesehatan fisik dan mental Anda, dan mencari dukungan dari teman dan keluarga ketika diperlukan. Nah, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau konselor jika Anda merasa kesulitan dalam mengatasi tantangan. Gitu. Jadi, biar permasalahan itu tidak menumpuk, gitu ya, biar permasalahan itu bisa terurai dengan baik, gitu ya, ya sudah, memang perlu untuk membicarakannya, gitu ya. Memang perlu untuk membicarakannya. Agar apa? Agar terbentuk sudut pandang baru. Dan agar bisa membawa diri masuk ke dalam proses di mana seseorang bisa menunjukkan ke dirinya sendiri bahwa ia sedang berupaya untuk menyelesaikan apa yang sedang dihadapi. Gitu. Kan yang terpenting adalah kita masuk ke dalam proses. Gitu. Untuk masalah hasil, apakah harus selesai pada saat itu atau tidak, itu sudah berada di luar kendali. Begitu ya. Oke. Nah, ya, saya di sini juga ingin tadi pas di awal saya sudah memberikan pandangan dari salah satu bapak psikologinya, bapak psikologi gitu ya, salah satu tokoh terkenal di bidang psikologi. Nah, sekarang saya juga ingin menyampaikan pandangan dari ibu kita nih, ibu kita Kartini. Nah, beliau berkata seperti ini, banyak hal yang sebetulnya bisa menjatuhkanmu, namun satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jadi ketika bermasalah itu, ya, ketika menghadapi masalah, yang terpenting itu adalah bukan bagaimana caranya kita bisa menemukan solusinya segera pada saat itu, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita bisa meresponnya dengan baik, bagaimana cara kita bisa menanggapi permasalahan itu dengan baik. Karena apa? Karena jika kita salah dalam bersikap, maka itu juga sama menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Gitu. Nah, sebagai penutup, ya, saya mau bilang, belajar mengenali konsekuensi dari setiap sikap atau perilaku yang Anda tampilkan. Karena dengan begitu, Anda akan belajar bertanggung jawab, terutama pada diri sendiri. Ketika kita sudah mampu mengenali ya, apa yang menjadi konsekuensi dari perilaku yang kita tampilkan kepada orang lain, atau sikap yang kita tampilkan kepada orang lain, maka dengan sendirinya kita juga akan belajar bertanggung jawab. Gitu. Kita akan belajar bertanggung jawab atas sikap yang kita tampilkan tersebut, gitu, atas perilaku yang kita tampilkan tersebut. Sehingga itu akan menjadi poin penting untuk diri sendiri, bahwa kita berupaya untuk bisa bersikap atau berperilaku yang konsisten, dan kita kenal, gitu ya, kita tahu apa yang kita lakukan, gitu. Bukan berarti kita nggak tahu dengan apa yang kita lakukan. Dengan begitu, kita akan semakin mengenali diri kita sendiri. Baik, cukup sekian materi dari saya, semoga tercerahkan, ya. Saya kembalikan ke Kak Nia. Silakan, Kak Nia. Oke, cukup sekian untuk materinya. Materi yang sebenarnya sedikit, tapi itu kalau saya bilang boneh-bonehnya gitu, inti-intinya gitu. Bagaimana tadi kita menganalisa psikologi dari permasalahan begitu ya, Bu Ayu. Saya kalau mendengarkan pemaparan dari Bu Ayu tadi, seakan-akan itu juga melihat ke diri sendiri, begini, bagaimana perjalanan saya mengenal dan mengetahui nih apa sih psikologi itu gitu. Karena kan kebanyakan memang psikologi ini agak di dua sisi gitu. Ada yang menilainya sangat bagus, ada yang malah
antipati gitu, atau apa sih gitu, lo bisa ngomong aja buat diri lo, tapi buat orang lain, tapi buat diri lo sendiri nggak lo pakai gitu. Karena sejujurnya saya pribadi itu dulu pernah mendaftar ke jurusan kuliahnya pengen masuk psikologi gitu kan. Tapi kakak kandung itu bilang, udah punya banyak teman yang jurusan psikologi gitu. Tapi dia cuma bisa ngomong buat orang lain, dia nggak pakai buat dirinya. Udah kamu nggak usah masuk jurusan psikologi gitu. Jadi memang saya termasuk produk orang yang dulu dibilang udah psikologi itu nggak semuanya benar gitu dalam tanda kutip gitu. Kemudian saya menemukan gitu ternyata itu apa ya, jangan salahkan psikologinya gitu. Mungkin oknumnya atau pelakunya yang belum benar gitu. Nah, Ya. jadi mungkin sama ya kayak kita memahami Islam ya gitu. Jangan salahkan Islamnya gitu, tapi mungkin kitanya atau mungkin kita sebagai muslimnya sendiri yang belum benar gitu. Jadi melihat atau mendengar yang Pak Bu Ayu paparkan tadi, saya sendiri mengakui saya dulu termasuk orang yang anti lah dengan psikolog. Kalau dibilang anti ini, saya punya banyak juga teman psikolog, tapi kenapa sih nggak pas gitu? Kenapa sih ketika curhat itu saya ngerasa ya gitu, tidak menemukan padahal udah ngomongnya seperti apa gitu. Ya tapi ya qadarullah juga ya gitu, bertemu dengan teman-teman psikolog, terutama ini dari IPK Indonesia Wilayah Sumatera Barat ini, mengenal ternyata psikologi dan psikolog itu harus kita kenali dulu, baru kita bisa memberikan judgement gitu. Harus kita kenali dulu lebih dalam, jangan hanya mau mendengar apa kata orang gitu. Itu yang benar-benar jujur itu membuat saya oke, sepertinya kita memang harus kenalan dulu nih gitu. Jangan langsung menutup diri gitu. Itu sesuatu hal yang membuat kita jadi lebih tahu, mengenal gitu. Nah, jadi kalau saya sih gini, membuka dari sesi diskusi kita kali ini, tadi kan Bu Ayu bilang, apa sih tanda kita tidak sehat gitu. Sekarang apa tanda kita sehat Bu Ayu? Oke, baik. Kalau misalnya kita berbicara apa sih tanda kita sehat, ya otomatis hal pertama yang perlu kita garis bawahi adalah kalau tadi tanda kita sedang tidak sehat adalah munculnya ketidaknyamanan. Nah, otomatis kalau kita sehat, berarti kita bisa memunculkan kenyamanan. Kenyamanan dengan siapa? Terutama kenyamanan dengan diri sendiri dulu. Gitu. Nyaman nggak sih sama diri sendiri saat ini gitu ya? Bisa nggak sih ngerasa bahagia? Bisa nggak sih ngerasa apa ya? Kalau misalnya ngerasa sedih gitu ya, bisa nggak memfasilitasi rasa sedih itu tanpa harus divalidasi oleh orang lain? Nah, itu ya. Itu yang perlu untuk digarisbawahi gitu ya. Kenyamanan itu nggak perlu untuk dicari keluar. Dulu nih ya, nggak perlu untuk dicari keluar. Kalau misalnya kita mencari kenyamanan itu keluar, ya otomatis jadinya kita akan bergantung dong gitu sama orang lain, karena tadi kita menggantungkan kenyamanan kita ke orang lain. Padahal sebetulnya kalau mau dibilang itu sehat, ya otomatis kita mesti menciptakan sendiri rasa nyaman itu dari dalam diri kita sendiri gitu, agar rasa nyaman itu bisa bertahan gitu. Jadi apapun nih yang dihadapi setelah itu, kita akan bisa berpikir dengan jauh lebih luas, lebih fleksibel gitu. Kalau kita bisa menciptakan itu dari diri sendiri gitu. Iya. Ya ini kembali lagi flashback ya. Saya pernah dengar dari kakak saya ini bilang, kamu ke teman ya, bukan ke saya. Kamu kalau cari coping stress, waktu itu istilahnya bukan coping stress ya. Kamu kalau misalnya ngadapin masalah gitu, perginya ke mall, pergi main ini, pergi main itu gitu ya. Tapi coba kamu pulang ke rumah, pulang ke kosan, selesai nggak masalah kamu gitu. Kebanyakan dari kita kan nggak gitu ya. Apakah itu suatu hal yang benar atau tidak sih Bu Ayu, untuk kita ngadapin masalah itu kita perginya healing, tapi healingnya boleh aja. Ya gitu. Sebetulnya kalau misalnya nyari pengalihan gitu ya, itu kan istilah kayak nyari pengalihan ya, nyari pengalihan keluar, nyari tempat-tempat yang rame, boleh aja asalkan tidak menimbulkan resiko baru. Misalnya pergi ke mall, terus itu kondisinya waktu itu lagi merasa nggak nyaman sama diri sendiri, terus pergilah ke mall, terus nyampe di mall tanpa sadar melakukan impulsive buying misalnya, atau belanja sesuka hati sampai nggak ada kontrol sama sekali, yang nggak dibutuhin pun akhirnya dibeli. Nah itu kan menimbulkan resiko baru kan. Nah itu nggak baik.
Ya, itu nggak baik. Tapi Hmm. kalau cuma sekedar untuk mencari pengalihan gitu ya, mencari keramaian, berada di keramaian agar bisa lebih memproses lagi nih apa yang sedang dihadapi gitu ya, itu nggak masalah sebetulnya, nggak ada yang Hmm. salah gitu. Tapi kenapa sih kebanyakan orang ketika dia kembali ke rumah, ketika dia merasa sendiri gitu ya, terus masalah itu akan muncul lagi. Ya memang itu akan muncul lagi gitu, karena pada situasi sendiri itu berbagai hal itu bisa naik lagi ke atas gitu. Ya, jadi nggak berarti gitu ya, pengalihan yang kita lakukan itu adalah solusi, nggak, itu enggak. Pengalihan itu bukan solusi. Jadi pengalihan itu hanya bersifat sementara untuk membantu diri kita atau untuk mendorong diri kita agar bisa berproses. Itu sebetulnya, gitu. Jadi kalau misalnya pengen permasalahan itu bisa selesai, ya kayak tadi, belajar untuk mengidentifikasi permasalahan itu. Jangan hanya mendiamkan permasalahan atau menumpuk permasalahan itu, sengaja menumpuk gitu atau mengabaikan permasalahan itu gitu. Jangan hanya seperti itu, tapi belajar mengidentifikasi. Kalau bisa gitu ya, dibantu dengan membicarakannya gitu. Sulit rasanya untuk mempercayai orang lain untuk berbicara, ya sudah, belajar untuk membicarakannya dengan diri sendiri dulu deh gitu. Nggak usah ke orang lain dulu, diri sendiri dulu gitu. Tujuannya untuk apa? Agar kita mengakui bahwa diri kita tuh memang sedang berada dalam situasi yang bermasalah. Kadang-kadang menjadi permasalahan itu ya, kita cenderung nggak mau mengakui bahwa kita tuh sedang bermasalah. Kenapa? Karena gengsi mungkin atau apa gitu ya. Mungkin seperti itu gitu. Ya, mungkin seperti itu yang terjadi. Nah, itulah yang akhirnya membuat permasalahan itu semakin menumpuk, dan ketika waktunya nanti ya, itu kan seperti bom waktu ya. Sekalinya meledak, nah meledak itu sangat eksplosif sekali. Maksudnya akan banyak berdampak ke banyak hal yang tidak terduga sebelumnya. Dan itu nggak butuh pemicu yang besar gitu ya, pemicu sederhana pun juga bisa gitu. Karena apa? Karena ketidaknyamanannya itu sudah menumpuk gitu. Ini sebenarnya sudah menarik nih untuk kita gali, tapi ini ada yang mau bertanya dulu. Untuk teman-teman juga kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand atau langsung di tombol chat aja ya. Silakan kepada Ibu Rahmi Fadila. Terima kasih, Bu Ayu. Ya. Ini saya mau nanya, kan misalnya kita udah tahu nih kalau sesuatu itu sebenarnya menjadi masalah untuk kita nih. Ternyata di lawan kita itu dia nggak menganggap itu sebagai masalah gitu. Jadi apakah cukup hanya dengan kita meregulasi sendiri diri kita bahwa oh ini masalah loh samaku, ini membuatku sedih, lalu akhirnya kita mungkin menangis, habis itu kita minta Allah mengangkat sedih kita, terus kita istighfar misalnya kan, habis sudah selesai, apakah cukup sampai di situ saja dan merubah pandangan negatif tadi dengan berpikir bahwa oh dia itu memang begitu, mungkin itu adalah caranya menunjukkan kepeduliannya ke kita atau gimana gitu, apa harus kita ungkapkan ke yang bersangkutan? Nah, iya, baik. Ya, baik. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Kayaknya banyak yang mengalami hal yang seperti ini gitu ya, kalau yang berkaitan dengan orang lain. Kalau permasalahannya itu terkait dengan bagaimana hubungan interpersonalnya nih sama orang lain. Nah, tapi perlu untuk kita lihat nih, gitu lah, permasalahan kita ini permasalahan yang mungkin untuk kita selesaikan atau bagaimana? Gitu. Itu yang perlu dilihat yang pertama ya, mungkin atau enggak gitu. Kalau memang iya karakter orangnya memang udah seperti itu, ya sudah, berarti kemungkinan untuk diselesaikan atau mendapatkan solusi sesuai dengan yang kita harapkan berarti kan nggak bisa untuk dipaksakan ya. Terus yang kedua yang perlu diingat adalah kita perlu tahu batasan diri kita. Ya, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ya, ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Itu yang kedua. Ya, kenapa kok masalah itu bisa jadi berlarut? Karena orang-orang itu lebih banyak berfokus pada hal-hal yang tidak bisa untuk ia kontrol. Ya, termasuk bagaimana orang lain menyikapi permasalahan yang sama-sama sedang kita hadapi. Ya, kita nggak bisa mengontrol itu. Ya, apakah orang itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan sikapnya gitu ya? Itu nggak bisa untuk kita kontrol. Jadi satu-satunya yang bisa kita kontrol apa? Diri kita sendiri. Kalau memang iya kita udah tahu emang tipikal orang yang seperti itu gitu ya, dan emang udah nggak bisa diapa-apain lagi, emang seperti itu tipikalnya, oh berarti saya yang harus belajar untuk apa? Kalau misalnya saya merasa itu memang menyakitkan untuk saya, ya sudah, saya belajar untuk mengurangi interaksi, misal seperti itu, atau saya belajar untuk memahami lagi bahwa tidak semua hal berkaitan dengan dia harus saya masukin ke dalam hati, gitu. Kenapa? Ya, karena rasa sakit itu ya, itu bukan datang dengan sendirinya, enggak, tapi rasa sakit itu masuk ke kita karena memang kita yang mengizinkan rasa sakit itu untuk masuk.
Kalau misalnya kita nggak mengizinkan rasa sakit itu untuk masuk, ya otomatis kita nggak akan ngerasa sakit dong, gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa untuk kita hindari, ya sudah, oke, gitu ya, kita hindari hal-hal yang memang bisa memicu kita untuk bisa menjadi tidak sehat, gitu ya. Untuk apa? Emang pengorbanan kita setimpal dengan yang kita harapkan dari orang lain. Kalau misalnya memang iya setimpal, ya monggo silahkan gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya buat apa kita buang-buang energi untuk melakukan itu? Ya, itu ya intinya ya. Kadang memang perlu realistis ya. Ketika kita berhadapan dengan masalah, kebanyakan dari kita memang agak cenderung mendramatisir permasalahan. Itu dengan apa? Dengan lebih banyak berfokus pada orang lain bukan pada diri sendiri. Itu yang terjadi biasanya. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Rahmi ya. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin yang ini Bu Ayu yang jadi kompleks itu kemarin pas Pak Asep juga bertanya, yang jadi stresor atau yang jadi pemicu itu adalah orang terdekat gitu, yang kita ingin ya misalnya orang tua atau pasangan atau anak, itu yang menjadi gimana cara menghindarinya, kita ketemu tiap hari atau bagaimana mau pasangan kita ketemunya di tempat tidur tiap hari, itu mungkin yang agak berat ya. Iya, betul. Memang agak berat ya. Makanya bahasanya itu dari awal tadi adalah belajar. Ya, belajar. Kenapa? Ya karena kita juga tahu ya dalam agama kita pun juga pembelajaran itu berlangsung sepanjang hayat, termasuk dalam menghadapi masalah. Gitu. Menghadapi masalah itu pun juga satu permasalahan dengan permasalahan yang lain itu nggak pernah setipe, sama permasalahan itu, gitu ya. Maksudnya nggak pernah setipe, nggak pernah sama permasalahan itu, meskipun mungkin ceritanya sama atau apanya sama gitu ya, tapi nggak pernah setipe sama sekali permasalahan itu. Tapi setiap kita menghadapi masalah, kita tuh sedang mengupgrade diri loh, gitu. Kita sedang belajar loh untuk bagaimana sih caranya mengelola diri dengan lebih baik, ya. Karena permasalahan itu juga berkaitan dengan diri kita sendiri, gitu, ya. Jadi kalaupun itu berkaitan dengan orang-orang terdekat gitu ya, kalau memang ia tidak bisa kita ubah sama sekali dan mereka juga nggak bisa untuk dirubah sama sekali, ya balik lagi ke diri kita sendiri. Karena satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita nakoda untuk diri kita sendiri. Kalau kita bilangnya kita nggak perlu sakit merasakan hal itu, ya sudah. Oke, kita nggak akan merasa sakit, kita akan mampu untuk melewatinya. Ya, jadi nggak ada jaminan ya kalau di sepanjang perjalanan kita nggak akan menghadapi masalah, nggak ada jaminan. Kita pasti akan menghadapi masalah, itu bisa dipastikan. Tapi bentuk masalahnya seperti apa, nah itu yang tidak diketahui. Gitu ya. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah itu sebetulnya adalah proses pembelajaran. Untuk siapa? Untuk kita. Tujuannya untuk apa? Untuk mengupgrade kemampuan diri. Tujuannya untuk itu. Gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia sebetulnya. Mau seperti apapun permasalahan itu. Gitu. Oke, ini udah luar biasa ya Bu Ayu jawabannya. Saya aja sampai terdiam dan terpana gitu. Cuma ini menyangkut dari pertanyaan tadi Bu Ayu, atau pernyataan tadi Bu Ayu bilang kan, kita kalau misalnya kita merasa kita tidak bisa mengatasinya, kita menghubungi dengan orang profesional gitu ya. Kapan atau bagaimana cara kita tahu, oh ini kita udah harus ke profesional nih, atau kita harus butuh bantuan orang lain gitu, itu kita nggak bisa menyelesaikannya sendiri, atau apakah ada durasinya, atau apa tanda-tanda memang kita sudah, kayaknya aku udah nggak bisa nyelesaikan masalah ini sendiri deh gitu. Oke, tadi ada ya tanda-tandanya ya, ada 10 tadi tanda-tandanya ketika kita sedang berhadapan dengan masalah. Ketika kita berhadapan dengan masalah, 10 tanda-tanda itu kan kayak semacam tingkatan. Kalau misalnya nggak berhasil, masih nggak berhasil nih menghadapinya, dia akan berkembang menjadi ini, akan berkembang menjadi ini, sampai ke yang paling fatal itu adalah memunculkan gejala fisik. Kan seperti itu ya tadi ya. Terus Iya, kapan sih waktunya kita mencari bantuan ketika hal yang kita hadapi itu udah terasa sangat mengganggu sekali gitu ya. Mengganggu ke banyak hal, bukan hanya perkara kita secara pribadi aja gitu, bukan hanya ke diri kita sendiri aja gitu loh, tetapi juga udah bersangkutan dengan aktivitas kita, dan itu berlangsung selama 3 bulan berturut-turut misalnya kita mengalami hal itu, maka sebaiknya ya sudah, carilah bantuan profesional. Itu kalau bantuan profesional. Tapi kalau untuk bicara dengan orang terdekat, itu sebetulnya sesuai dengan kenyamanan kita. Gitu. Sesuai dengan kenyamanan kita. Tapi bukan berarti ya ketika misalnya berhadapan dengan masalah, terus kita pengen berbicara dengan orang lain, setiap orang yang kita temui kita curhati dengan masalah kita. Enggak seperti itu.
ya, nggak seperti itu konsepnya. Tapi temukanlah orang yang betul-betul mengenali diri kita dengan baik, gitu ya. Kita percaya sama orang itu, bicaralah dengan dia. Karena apa? Tujuan kita berbicara dengan orang itu bukan untuk menemukan solusinya. Karena solusi itu sendiri seperti yang saya sampaikan sudah ada di dalam diri kita, gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu kita berproses, gitu ya. Tujuan kita untuk membantu kita berproses dalam menghadapi masalah tersebut gitu. Kita pengen untuk menemukan insight baru atau pandangan baru dari permasalahan yang kita hadapi. Gitu. Kadang ketika kita menghadapi masalah tuh ya, ada hal-hal yang memang luput dari pandangan kita karena saking dipengaruhi oleh perasaan emosional. Gitu. Jadi kita butuh bantuan orang lain untuk menormalkan atau menetralkan pandangan itu. Gitu. Jadi hal-hal yang tidak terlihat itu bisa dilihat oleh orang lain dan itu bisa menjadi insight loh untuk kita. Oh iya, seharusnya memang iya ya. Idealnya saya melakukan hal yang seperti ini. Oh iya ya, ini loh yang nggak kelihatan sama saya selama ini. Nah itu yang dibutuhkan gitu loh. Memang kelihatannya seperti hal yang sederhana gitu ya, tapi itu pengaruhnya sangat luar biasa, dampaknya sangat luar biasa ke diri kita. Gitu. Tapi ini dari yang Bu Ayu tadi bilang kan kita cari orang terdekat yang kenal dengan kita gitu. Makanya tapi bagaimana dengan beberapa teman yang aku mau curhatnya sama orang nggak kenal sama aku gitu. Aku maunya sama kalau psikolog yang nggak tahu sama aku. Ah itu gimana tuh Bu Ayu? Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ke profesional gitu ya, ke orang yang memang profesionalnya di situ, ahlinya memang di situ, ya nggak apa-apa. Memang nggak semuanya harus kenal gitu ya. Kan memang akan lebih netral juga karena memang dilatihnya seperti itu gitu loh. Tapi kalau misalnya sama teman, maunya ke teman yang nggak tahu sama dirinya sendiri, terus nanti dia cerita, ya nggak apa-apa juga kalau memang pilihannya seperti itu. Ya silahkan, monggo. Tapi ingat ya, setiap yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Ada resikonya. Jadi kalau misalnya nanti orang yang kita curhati misalnya ya tidak bisa menunjukkan respon sesuai dengan yang kita harapkan, gitu ya, nggak usah marah. Kenapa? Karena dia juga nggak mengenal kita dengan lebih baik. Gitu. Jadi nggak bisa memberikan harapan yang besar terhadap orang tersebut. Itu sama aja kayak kita tuh nyari perkara gitu. Kita udah tahu itu akan menyakiti, tapi kita tetap aja datang ke sana. Nah, seperti itu jatuhnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau curhat sama orang yang nggak dikenali gitu ya, nggak begitu mengenali gitu, ya nggak masalah gitu. Tapi ya ada konsekuensi dari setiap itu, ada risiko yang harus diterima. Mungkin di satu sisi dia bisa memberikan pandangan yang netral, satu sisi ya, itu pun kalau ia mampu. Tapi mungkin di sisi lain ya akan yang muncul lebih banyak itu mungkin kayak dia mungkin nggak bisa merespon dengan baik gitu ya, atau enggak dia cuma diem aja gitu ya, karena apa? Karena dia juga nggak mengenal diri dengan lebih baik. Itu adalah konsekuensi yang harus diterima gitu. Mungkin yang ia butuhkan pada saat itu hanya sekedar melepaskan apa yang ia rasakan, dia hanya butuh didengarkan. Kalau itu nggak masalah, silahkanlah. Dia hanya butuh untuk didengarkan aja, melepaskan aja gitu ya. Jadi nggak butuh untuk mendapatkan tanggapan ini itu dan segala macam itu nggak butuh. Ya nggak masalah kalau seperti itu. Ya. Jadi kalau dilihat ya dari sini memang penting untuk mengenali diri sendiri ya Bu Ayu ya. Betul. Dengan judul tema kita ya, kalau semakin kita kenal sama diri kita, semakin kita paham sama diri kita jadi tahu kita sebenarnya maunya apa gitu. Iya. Tapi sayangnya banyak dari kita nggak mau berlatih. Gimana tadi kata Bu Ayu, maunya solusi instan begitu ya. Betul sekali. Maunya itu adalah orang lain yang menghadirkan solusinya. Itu yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalahnya di sana gitu. Padahal yang kita hadapi itu berkaitan dengan diri sendiri. Dan seperti tadi ya, kita menghadapi masalah tujuannya adalah mengupgrade diri kita, bukan mengupgrade orang lain loh, tapi mengupgrade diri kita. Gitu. Itu tujuan kita menghadapi masalah gitu. Tujuan besarnya itu gitu. Jadi yang sebetulnya banget yang didorong di situ adalah bagaimana cara kita bisa mengenali dan memahami diri dengan lebih baik lagi gitu. Dengan adanya masalah ini nih, kita bisa tahu nih sama diri kita, oh ternyata ketika saya berhadapan dengan masalah ini, saya itu mudah sekali rentannya ya gitu ya. Mudah sekali menangisnya ya gitu. Wah, saya ini terlalu banyak berkeluh kesah, tapi bukan berarti saya nyerah, tapi saya bisa loh maju sebetulnya. Cuman kayak senang aja berkeluh kesah gitu. Kan ada orang yang seperti itu. Gitu. Iya. Ya, jadi saya ingatnya Allah tidak akan memberikan masalah, tidak akan menguji suatu kaum lebih dari kemampuannya. Jadi seharusnya kita nggak harus yakin ya, kalau kita sebagai muslim harus yakin pasti masalah itu untuk membantu kita mengenali diri kita gitu, bukan untuk membuat kita masuk ke dalam lubang yang lebih dalam gitu. Iya. Ya, makanya
ketika bermasalah itu kan yang terpenting adalah bagaimana kita berproses, bukan solusinya kan yang terpenting. Harus ada solusi segera pada saat itu. Enggak semua masalah itu harus ada solusinya pada saat itu. Ada masalah-masalah yang memang ditakdirkan akan menjadi permasalahan kita di sepanjang kehidupan. Ada permasalahan seperti itu, terutama yang terkait mungkin ya, yang terkait dengan keluarga gitu ya. Ya itu mungkin bisa menjadi sebagai permasalahan yang akan kita bawa-bawa di sepanjang kehidupan gitu. Tapi disitulah proses pembelajarannya, bagaimana cara kita membawa diri kita, bagaimana cara kita meresponnya dengan lebih baik, dan bagaimana cara kita tetap menjaga diri kita dari hal-hal yang akan berpotensi menyakiti diri kita. Gitu. Oke, ini saya jadi tertarik ini untuk membahas dengan Ramadan tadi, Bu Ayu gitu. Ini kan kita tahu masalah kita apa gitu. Bagaimana sih caranya gitu? Kayak ini paling banyak masalah yang terjadi. Ini sebelum kita ke chat ya Bu Ayu ya, saya ingin bahas ini dulu. Ramadan ini sepertinya saya ingin resolusi, saya udah bikin resolusi, pengen taruh tepat waktu, nggak ada tinggal, tahajudnya ini, terus ngajinya seperti ini, nggak pengen Ramadan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada kenyataannya setelah nih, Ramadan udah tinggal 1 hari lagi, besok Idul Fitri gitu. Tapi ternyata kita masih menjadi pribadi yang sama seperti Ramadan sebelumnya. Itu kenapa? Ada masalah apa? Dari sudut pandang psikologi ini gimana Bu Ayu? Nah, kalau misalnya memang dari awal itu sudah ada settingan prioritas yang ingin dijalankan gitu ya, sudah ada spesifik perilaku yang ingin dicapai gitu ya, udah ada nih dari awal gitu ya, dan terus udah berusaha nih untuk mencapai itu semua, tapi ternyata belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kayak gitu, yang masalah apa sih sebetulnya? Ya masalah adalah mungkin kita kurang mengapresiasi diri kita sendiri gitu. Jadi sebetulnya sekecil apapun gitu ya, perubahan yang bisa kita capai dalam bulan Ramadan ini ya gitu ya. Tapi kan itu meskipun kecil sudah membawa kita lebih dekat dengan tujuan. Bukan berarti kita harus bisa full sampai ke tujuan itu segera gitu ya. Enggak harus seperti itu, tapi sekecil apapun perubahan yang bisa kita bentuk di bulan Ramadan ini, itu adalah prestasi yang perlu untuk kita apresiasi ke diri kita sendiri. Gitu. Itu yang perlu untuk diapresiasi. Mungkin bukan tidak berubah gitu ya, ada sesuatu yang berubah, tapi karena tadi fokusnya hanya pada hal-hal besar saja, makanya itu jadi terabaikan. Padahal ketika kita mampu untuk mengapresiasi diri kita sekecil apapun perubahan yang muncul, ya itu akan membuat Ramadan kita tentu akan jauh berbeda dari Ramadan yang sebelumnya. Tapi yang pasti setiap bulan yang kita lewati, bukan hanya bulan Ramadan aja ya, setiap bulan yang kita lewati pasti memiliki cerita yang berbeda. Apalagi kalau itu berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali latihannya yang tanpa sadar kita jalani. Gitu. Ya. Banyak sekali latihannya. Dan itu dan saya bisa bilang ya, bulan Ramadan ini adalah proses kita mengupgrade diri secara instan. Cepat jalur tolnya ya di sini gitu. Ya, dalam 12 bulan kita dikasih nih buat percepatan, akselerasi gitu ya. Di mana? Di 1 bulan Ramadan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa mengapresiasi diri kita dengan baik, mau sekecil apapun perubahan yang kita tunjukin gitu ya, walaupun misalnya kalau dibandingin bulan Ramadan sebelumnya, mungkin hanya di 10 hari terakhir gitu ya, di bulan Ramadan sebelumnya, kita bisa rutin bertaraweh dan bertadarus misalnya seperti itu. Tapi di bulan Ramadan ini udah meningkat, ada sebetulnya peningkatan jadi 15 hari gitu ya. Lah itu kan sebetulnya prestasi. Ya, sekecil apapun itu prestasi loh gitu. Walaupun belum bisa full dalam 30 hari, tapi sudah ada perubahannya gitu. Nah, itu yang perlu untuk diapresiasi. Dan jangan berhenti gitu ya. Jangan berhenti hanya di Ramadan ini aja kekonsistenan yang seperti itu gitu. Lanjutin. Udah dikasih jalan tol, berarti start selanjutnya setelah bulan ini ya sudah startnya itu sudah meningkat gitu. Levelnya udah naik. Bukan start yang di bawah lagi gitu. Nah, itu yang perlu untuk dikonsistenkan. Gitu, sehingga setiap bulannya itu bisa berprogres dengan jauh lebih baik gitu. Jadi kalau ada yang bilang kan Ramadan itu berhasil atau tidak bukan ketika Idul Fitri gitu ya, tapi ketika bulan setelahnya dia konsisten melanjutkan apa-apa yang baik yang sudah dia mulai ketika Ramadan gitu ya Bu Ayu ya. Betul sekali, poinnya ada di situ gitu, latihannya ada di sini, nanti untuk selanjutnya konsisten atau enggak gitu ya, perubahannya itu berhasil atau tidak ya ditentukan setelah ini. Gitu.
Ini kita lanjut ke kolom chat ya, Bu Ayu ya. Ya. Ada yang bertanya, mungkin untuk belajar mengenal diri sendiri, kadang juga butuh waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, sampai akhirnya memahami apa yang terjadi dan bagaimana cara kita menghadapi permasalahan yang pernah ada. Oke. Kalau bisa dibilang apakah memahami diri kita itu butuh waktu yang lama, ya memahami diri kita itu akan kita lakukan di sepanjang perjalanan kita loh, gitu. Jadi selama kita hidup ya, itu adalah proses kita memahami diri kita sendiri, gitu ya. Setiap hari itu pasti berbeda dan setiap hari itu adalah momen kita untuk bisa memahami diri sendiri. Jadi jangan dikira kalau memahami diri sendiri itu hanya berlangsung di waktu-waktu tertentu saja, enggak. Ya, terus udah bisa langsung memahami diri sendiri dengan baik, itu setelah itu selesai. Enggak, tapi di sepanjang perjalanan kita akan terus belajar tentang bagaimana caranya memahami diri sendiri, terutama ketika menghadapi masalah. Jadi pemahaman itu pun juga akan semakin diperkuat lagi, gitu ya. Karena tadi ya, karena setiap kita berhadapan dengan masalah, itu adalah proses untuk mengupgrade diri. Gitu. Jadi nggak berhenti sampai di sini aja prosesnya. Proses itu akan terus berlangsung sampai sepanjang hayat kita nanti, gitu. Sampai kita selesai. Karena tadi konsepnya kita hidup adalah untuk berjuang. Berjuang dalam hal apa? Salah satunya adalah berjuang dengan diri kita sendiri. Gitu. Itu adalah konsep tentang kehidupan. Jadi nggak pernah putus gitu dan nggak pernah akan berhenti. Gitu. Ya. Jadi kalau pada hari ini sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana caranya membedah masalah dan ternyata poin utamanya ada di diri kita sendiri, ya otomatis mulailah ya untuk belajar memahami diri dengan jauh lebih baik lagi gitu agar besok bisa menerapkannya gitu ya. Itu ya Iya. Tanya ya. Iya, ini sama seperti yang kita belajar ya, bahwa kalau kita tahu psikologi perkembangan, setiap tahap perkembangan itu akan mengalami adaptasinya masing-masing gitu. Kalau kita misalnya udah kenal nih masa remaja kita udah selesai nih mengenal diri, waktu remaja seperti apa, nanti waktu kuliah seperti apa, waktu bekerja seperti apa, konsep waktu pasangan kita, atau nanti ketika kita pensiun tantangannya akan berbeda lagi ya Bu Ayu ya. Ada yang bilang post power syndrome gitu. Jadi mungkin kita udah selesai dengan masa remaja atau udah selesai dengan masa dewasa, masa tua kita akan perlu belajar lagi begitu ya Bu Ayu ya. Iya, makanya proses belajar itu terjadi di sepanjang hayat atau sepanjang kehidupan. Saya situasi krisisnya berbeda lagi gitu. Iya, akan selalu ada situasi krisis itu, Mah. Ini waktu udah menunjukkan pukul 17.11, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi ya Bu Ayu ya, sebelum kita menutup gitu. Sekarang saya sedikit nih tambahan dari Bu Ayu. Kalau psikolog itu sebenarnya butuh teman curhat lain nggak sih Bu? Atau boleh nggak Bu Ayu sharing gitu? Bagaimana sih cara orang? Apakah yang membutuhkan pendengar atau itu apa ya? Saya ingin mendengarkan. Apakah setiap orang membutuhkan itu? Atau hanya karena orang yang tidak tahu dirinya yang butuh dengan psikolog atau yang butuh dengan konselor gitu loh? Boleh nanti Bu Ayu tambahkan, silahkan. Oke, baik. Apakah psikolog itu, ya ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang ya. Psikolog itu punya psikolog itu kalau ngadepin masalah kayak gimana sih? Dia butuh orang lain juga nggak sih gitu. Nah, jawaban saya adalah psikolog itu juga manusia loh. Psikolog itu bukan malaikat. Jadi ketika dia berhadapan dengan masalah, ya sama seperti yang lain gitu ya. Sama seperti yang lain gitu. Juga butuh kok bagaimana butuh prosesnya juga gitu ya. Terus butuh orang lain juga sebetulnya gitu. Karena memang gini, manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah gitu ya di muka bumi ini. Artinya memang kita ini adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup seorang diri. Kita butuh loh orang lain gitu. Ya sama, psikolog pun juga butuh orang lain. Jadi ketika menghadapi masalah, apa yang dicari pertama kali ya memang mengidentifikasi. Mungkin caranya akan jauh lebih baik karena kami gitu ya, saya terutama memahami gitu ya, memahami bagaimana cara menghadapi masalah. Saya memahami. Tapi apakah cara saya dalam menghadapinya sudah betul? Ya itu nggak bisa dipastikan gitu ya. Makanya saya butuh pandangan netral dari orang lain. Saya pun juga akan mencari orang lain untuk berbicara gitu. Tapi ya yang menjadi yang perlu untuk digarisbawahi adalah
ketika kita menghadapi masalah, ya, yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya kita bisa mendorong diri gitu untuk bisa masuk ke dalam proses yang memang seharusnya kita jalani gitu. Itu yang memang perlu untuk dicatat. Jadi memang tidak seharusnya harus ada solusi secara langsung, enggak gitu. Tapi manusia itu tetap membutuhkan orang lain bagaimanapun. Jadi nggak bisa sendiri gitu. Nggak bisa sendiri, tetap membutuhkan orang lain, siapapun itu. Entah saya nanti akan mengandalkan orang terdekat saya, gitu ya, anggap keluarga, atau mungkin sahabat, atau siapa yang saya ajak untuk bicara, gitu. Ya nggak masalah, gitu ya. Karena saya juga manusia, gitu. Psikolog itu juga manusia, juga pasti membutuhkan orang lain. Dan itu pun juga menjadi bagian dari bagaimana saya bisa berproses untuk mengakui apa yang sedang saya hadapi. Gitu. Berproses untuk bisa menerima emosi yang pada saat itu sedang menguasai saya gitu. Karena itu saya membutuhkan orang lain, membutuhkan kehadiran orang lain gitu ya untuk bisa mampu mengenali hal-hal yang seperti itu karena saya tidak mampu untuk mengenalinya sendirian gitu. Jadi intinya kita juga sama-sama berproses sebagai manusia, kita juga sama-sama berproses untuk mencari tahu masalah kita apa. Ini sebelum kita tutup sesi ini masih ada satu pertanyaan, boleh ya Bu Ayu ya? Boleh. Berarti stigma aku orangnya begini itu nggak sesuai dengan konsep ya Bu Ayu, bahwa konsep bahwa diri kita manusia ini setiap harinya dinamis dan belajar dari apa yang hadir ke kita di hari kita. Bagaimana dengan orang yang kekeh terhadap pandangan aku ya orangnya begini gitu. Ya, kalau misalnya orang yang kekeh dengan pandangan aku ya orangnya begini, ya mungkin ya disitulah letak permasalahannya ya. Jadi ketika dia berhadapan dengan masalah, dia nggak bisa untuk dinamis, dia nggak bisa untuk fleksibel gitu. Tapi dia memaksakan konsep yang memang sudah tertanam di dirinya sendiri, sehingga ketika dia menghadapi situasi yang berbeda dari konsep yang ia pahami, itu akan menjadi masalah. Karena apa? Sumber dayanya tidak memadai untuk berproses untuk masuk ke dalam itu. Gitu. Jadi ya permasalahannya memang ada di situ gitu. Jadi itulah memang yang harus diperbaiki. Tuh, ya. Ya mungkin kalau kita bahas dengan materi-materi sebelumnya, kalau mungkin ada juga pemaafan terhadap diri sendiri dulu, kita harus sadar dulu dengan diri kita gitu ya. Jadi makanya di kelas Ramadan kita ini ada 3 yang harus kita kenali dulu tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang gitu. Kita harus tahu dulu nih masalah kita atau di masa yang mana gitu. Ternyata kita udah bikin rencana, ternyata kita ada unfinished business gitu, atau kita ada perlu ada bantuan profesional untuk menyelesaikan masalah kita, begitu ya Bu Ayu ya? Iya, betul. Jadi tidak semua masalah gitu ya bisa kita selesaikan sendiri gitu. Karena memang tadi permasalahan itu bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari prinsip-prinsip yang kita hadapi, atau bisa jadi datangnya itu dari bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan sosial, yang artinya itu berkaitan dengan hubungan kita personal. Gitu. Tapi intinya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang juga membutuhkan manusia yang lainnya. Jadi stop berpikir bahwa Anda itu mampu sendiri. Enggak. Jangan berpikir seperti itu. Ya, jangan berpikir seperti itu. Jangan mempersulit diri sendiri. Intinya seperti itu. Makanya itu di Islam kita di konsep paling besar itu keluarga ya Bu Ayu ya. Betul. Jagalah dirimu dan keluargamu, bukan jagalah dirimu sendiri, bukan gitu. Jaga dirimu dan keluargamu gitu. Iya. Betul sekali, karena keluarga itu adalah dapurnya kita. Kita hari ini adalah produk dari apa yang sudah diberikan oleh keluarga kita. Gitu. Keluarga adalah pembentuk utama kita hingga kita bisa menjadi seperti hari ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Mungkin catatan juga Bu Ayu ya. Kalau catatan juga dari kelas sebelumnya, ketika kita mendapatkan keluarga yang memang tidak ideal atau tidak sesuai, saatnya kita untuk jadi pemutus mata rantai begitu ya. Betul kita yang sekali. mana yang kurang baik dari keluarga kita tidak untuk ditiru, tidak untuk kita teruskan, tapi kita yang memberikan, oke, saya tahu ini konsep ideal, mungkin saya belum bisa, tapi saya akan berusaha, begitu ya Bu Ayu ya. Betul sekali. Ya, konsep keluarga tuh seperti itu. Ini closing statement saya berikan, kita masih punya 2 menit untuk closing statement, silakan Bu Ayu. Oke, baik. Jadi ketika berhadapan dengan masalah, ya, yang perlu untuk diingat adalah bukan solusi segera yang harus kita temukan, tapi bagaimana caranya kita bisa mendorong diri untuk masuk ke dalam proses agar kita bisa menunjukkan ke diri kita sendiri bahwa kita sedang berupaya untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, poin pentingnya ada di situ. Jadi
kenali sumber daya yang ada di diri kita, kemudian kenali juga sumber daya yang ada di sekitar kita, manfaatkan itu untuk membantu diri kita mengupgrade diri dan berproses menuju ke hal yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ini karena tadi Bu Ayu bilang kita harus mengenal sumber daya gitu. Saya izin untuk teman-teman semua share screen. Kalau apa sih itu rumah konseling gitu ya. Ini di kita membuat rumah konseling Miftahul Janiah ini tidak hanya lembaga biro psikologi biasa gitu. Kita sebenarnya bukan hanya biro psikologi gitu, tapi kita ada yang profit, ada yang non profit. Maksudnya apa gitu? Kalau BIC Padang itu memang penanggung jawabnya itu psikolog gitu. Kita semuanya etika psikologi itu kita harus di sana gitu, saklek gitu. Tapi apa itu yang di rumah kawan gitu? Di rumah kawan itu lebih kepada bagaimana teman-teman bisa pengen tahu nih kayak kegiatan sehari ini kan nggak ada, teman-teman nggak ada bayar sama sekali gitu. Kita pengen tahu nih apa sih itu, bagaimana itu masalah, bagaimana kita mengatasi masalah, kemudian atau saya ragu nih, saya butuhnya tuh perlu ke psikiater atau perlu ke psikolog atau saya cukup dengan diri saya sendiri gitu. Teman-teman nggak perlu ragu, bisa datang ke rumah konseling kita gitu. Di sini kita selain yang kata Bu Ayu tadi, kalau butuh space nih, kayaknya saya di rumah nggak bisa nih, saya butuh ruangan sendiri nih untuk bisa mengenali diri saya gitu. Kita juga ada di sini gitu, dan kita juga ada perpustakaan. Perpustakaannya koleksinya kalau saya bilang tidak sangat banyak, tapi cukup untuk teman-teman bisa, oh kayaknya saya kayaknya saya butuh novel tentang ini ya. Bahkan kita ada novel buku tentang memasak, ada buku tentang traveling, atau buku tentang menggali diri gitu. Jadi buat teman-teman yang kayaknya saya memang membutuhkan teman bicara atau teman mendengarkan atau teman ngobrol, boleh datang ke rumah konseling, dan itu kita untuk hanya datang itu gratis ya gitu. Atau sekedar hanya bercerita itu kita nggak ada memungut biaya sama sekali. Tapi kalau memang membutuhkan bantuan profesional, kita ada BIC Padang, Behavior Intervention Center Padang, itu memang kita berbayar gitu, tapi sesuai dengan keluhan yang teman-teman perlukan gitu. Kemudian untuk yang lain, di IPK Indonesia itu, IPK itu Ikatan Psikolog Klinis gitu. Ini di wilayah Sumatera Barat, ini teman-teman bisa kunjungi Instagramnya. Banyak juga kegiatan-kegiatan IPK itu yang tidak berbayar, yang teman-teman bisa datangi gitu. Salah satunya itu program rutin dengan Star Radio Padang, itu setiap hari Rabu jam 5 sore gitu. Itu ada beberapa teman dari IPK Indonesia Wilayah Sumber yang mengisi. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen bertanya atau pengen tahu tentang, saya kayaknya tertarik nih dengan, sebenarnya saya tertarik mengenali diri saya sendiri, oh kayaknya saya masih belum tuntas, atau saya pengen anak saya, atau adik saya, atau pasangan saya gitu, atau pengen tahu ya, nanti bisa bergabung dengan kegiatan-kegiatan dari IPK gitu. Di IPK ini tidak hanya ada di Sumatera Barat, ada di seluruh Indonesia. Dan teman-teman bisa ngecek tuh, oh saya kayaknya ini lagi di Kalimantan, siapa sih psikolog yang terpercaya, nanti bisa lihat di direktori dari IPK gitu. Kemudian saya juga menghimbau untuk teman-teman sekalian, silakan mengisi evaluasi untuk mendapatkan materi gitu, atau sekedar memberikan saran, silahkan nanti link evaluasinya kita share di grup. Kemudian ini himbauan juga untuk teman-teman yang ingin berdonasi ke MDTA Al-Khairiyah. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang pembinanya itu guru kita semua, itu Pak Asep Hairul Ghani. Kami mengajak untuk teman-teman mengirimkan donasinya ini selama di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya akan jauh lebih besar ya daripada bulan-bulan biasanya begitu. Kemudian terakhir juga yang kemarin juga kita sampaikan buat teman-teman yang di Kota Padang nih khususnya ya, yang atau di wilayah Sumatera Barat yang ingin buku forgiveness terapi, silahkan boleh langsung ke Bu Rodia atau lewat kita juga boleh gitu, karena untuk meminimalisir ongkos kirim. Nah, kami kemarin sudah memesan beberapa buah buku, alhamdulillah itu sudah dalam beberapa hari lagi akan sampai, boleh nanti menghubungi kita. Kemudian terakhir himbauan kita juga untuk sahabat semua agar ilmu ini didapatkan, ini kan direkam ya, jadi silahkan share, nanti kalau teman-teman yang butuh, share lagi aja link yang kita ada di WAG gitu. Jadi
ilmu ini nggak nyampe di kita aja gitu, karena menurut saya ilmu yang disampaikan Bu Rifda dan guru-guru kita sebelumnya itu alhamdulillah tuh kalau dijalankan dan intinya tuh berlatih ya, nggak akan semerta-merta kita bisa berubah jreng kalau kita nggak mau berlatih. Ilmunya tuh cuman ada sampai di telinga tapi nggak sampai di hati gitu. Jadi buat teman-teman kalau ingin berubah, salah satunya itu sebarkan ilmu ini, amalkan, jadi sedekah juga untuk kita bersama. Demikian, terakhir kami mohon maaf dari BIC dengan di rumah kawan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan khilafan. Mohon keridhaan hatinya juga agar kalau ada yang kami tidak yang salah-salah yang kami lakukan selama kelas Ramadan online ini, mudah-mudahan kita memang mendapatkan Idul Fitri yang membuat kita menjadi lebih baru di bulan-bulan berikutnya gitu ya, tidak hanya berakhir di bulan Ramadan ini saja. Demikian dari saya, Uninia, sebagai moderator pada kelas online kita akhiri dengan doa hafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.